Selamat mendengarkan. Suara kita, Suara kalian. Yang keempat kita bahas satu tujuan, karena ini penting banget sih menurut gua. Setelah lu berjuang, setelah lu percaya, setelah lu komunikasi. Nah, dari komunikasi lu itu akan ada dong tujuan-tujuan lu ke depan apa. Ya kan, kayak tadi gue bilang, iya jangan ngobrolin masa lalu doang, jangan ngobrolin masa ini doang, tapi masa depan juga diobrolin dong. Oke. Nah. Bang, gue punya pertanyaan deh kalau untuk ini. Menarik Apa nih dong? satu tujuan. Tapi ini untuk Bang Boleh. Andre nih. Kalau lu udah punya akan membina sebuah hubungan gitu. Lu emang udah punya tujuan ya? Udah. Apa? Tujuan gue kayak membuat lebih ke arah hubungan ini gitu loh. Karena yang gue obrolin bukan tujuan gue pribadi secara gimana, tapi lebih ke rumah tangga. Karena kan gue tujuannya punya hubungan dengan orang rumah tangga yang bagaimana. Nah, tujuan yang kayak gitu yang gue maksud di sini, satu tujuannya. Atau mungkin orang lain punya satu hubungan yang lain kan. Atau kita pengen sama-sama tinggal di New York. Gue belum punya bayangan yang kayak ginian. mungkin belum, bukan nggak punya, tapi belum aja, mungkin maybe. Belum bisa mikir, makanya aku kayak pengen dibantu mikir deh. Ini arahnya kita mau kemana? Mungkin kalau diceritain satu tujuan, kita arahnya berpikirnya kemana ya gitu. Tapi gue udah punya bayangan lah dari Bang Andre. Kalau dari Pasca gimana Kak? Oke. Sebenarnya aku setuju sama apa yang dibilang sama Bang Andre. Masa kamu harus punya tujuan kayak gini gitu. Cuman it's a cliche maybe, tapi aku dari dulu cari pasangan itu setidaknya nih orang bisa, karena kalau misalnya nih kayak Abang bilang tadi kan menyembah Tuhan tuh harus sama atau apa, itu menurut aku itu teknis ya. Tapi yang aku pengen capai itu tuh bareng-bareng sama orang ini adalah orang yang bikin aku grow up selalu, dan orang yang selalu yang aku bisa buat grow up juga. Jadi aku bisa bikin dia bertumbuh, dia bisa bikin aku bertumbuh. Sama orang yang bisa bikin aku tambah bahagia, dan orang yang aku bisa bikin tambah bahagia. Karena gini, ini kan kita lagi ngomongin pasangan ya, bukan konteks tujuan dengan teman atau apa, tapi maksudnya dengan orang yang akan sama nih orang nih, aku hidup dan mati lah istilahnya gitu, sama suami lah, atau kalau Bang Andre sama istri gitu kan. Karena kalau sekarang, di kondisi sekarang, tanpa dia aku sudah bahagia. Jangan sampai dia ada, aku kurang bahagia. Atau dia ada, dia jadi kurang bahagia karena aku. Gitu, aku gak mau kayak gitu. Jadi tujuanku itu mencari pasangan itu salah satu tujuanku adalah ketemu sama orang yang bisa nambah kebahagiaan aku, tapi aku juga bisa nambah kebahagiaan dia. Bisa mengangkat aku, tapi aku juga bisa mengangkat dia. Itu sih, cuma itu. Agak terdengar klise dan akan samar-samar, tapi sampai sekarang yang aku cari itu adalah orang yang kayak gitu. Kalau yang lain tuh kayak harus bisa aku memuji Tuhan bareng-bareng. Nah, salah satunya adalah itu tadi, aku grow up bareng-bareng sama dia kan. Itu teknisnya. Tapi tujuannya adalah grow up bareng-bareng kan. Aku bisa membangun rumah tangga yang begini, itu teknisnya. Tapi tujuannya adalah grow up lagi kan. Dengan kita berkomunikasi itu grow up juga. Dengan kita begini discuss apa segala macam itu grow up lagi. Again and again, aku cari orang, aku butuh orang. Teman-teman di luar sana, aku butuh kamu yang buat aku grow up. Gitu. Malah promo. Iya, karena aku percaya setiap orang tuh setiap hari, setiap menit, setiap jam kamu akan selalu berubah. Jadi kamu yang aku pilih adalah orang yang bisa menerima perubahan aku setiap saat, dan orang yang aku bisa toleransi perubahannya setiap saat. Berat kali ya. Enggak berat, tapi makanya aku bilang itu klise, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang aku masih mencari orang yang seperti itu gitu. Nah, kenapa aku susah untuk menentukan satu tujuan ini? Sebenarnya aku itu, kalau aku ya di batasanku sekarang ini, aku nggak tahu ya. Sebenarnya aku belum menemukan, tapi aku pengen gitu loh. Makanya ini aku lagi perjuangin sih. Aku mau tujuan itu memang jelas, dan memang jelas, misalnya ya tujuan jelas ya. Umur 30 aku pengen punya rumah.
misalnya itu kan tujuan yang jelas gitu ya. Iya. Nah aku pengen itu yang kalau yang kalian sebut-sebut tadi itu emang itu keharusan sih kalau aku personal ya, itu bagiku keharusan, harus satu Tuhan yang sama ya haruslah, kalau enggak Iya. ada Malah nilai sih itu untuk itu. teknik. Iya, teknik. Jangankan untuk teman bertumbuh bersama, ngobrol yang sama aja gue filter setajam itu gitu loh. Jadi memang itu bagiku memang ya udah, dan lebih ininya lagi ya, frontalnya lagi, aku lebih memilih untuk stay single kalau memang aku nggak dapatkan perintilan yang tidak bisa aku toleransi tadi, Tuhan yang sama, terus ngobrol kita yang nggak nyambung, aku nggak bisa hidup, aku nggak akan bisa hidup. Ngapain? Mending aku ya udah ngomong sama angin sama malam daripada aku ngobrol sama manusia tapi nggak nyambung gitu loh. Itu memang itu keharusan gitu. Nah kalau di pandanganku tadi satu tujuan ini, aduh berat sih, tapi aku sebenarnya belum terpanggil ke sana. Misalnya nih, sorry, aku potong. Karena aku percaya pernikahan, ini kan akhirnya akan ngomongin soal pernikahan ya. Normalnya kan ketika kita sama pasangan tuh akan menikah. And then kamu bangun rumah tangga. Pernikahan, baik benarnya itu, baik buruknya itu nggak pernah ada standarnya cuy. Emang? Itu yang kemudian membuat kita tuh nggak akan pernah punya satu goal tertentu. Maksudnya ya kalau cuman kayak aku mau nanti tinggal di sini, itu nggak menikah pun kamu bisa punya tujuan itu. Jadi pernikahan itu memang nggak akan pernah ada goalnya. Bukan nggak pernah ada goalnya, maksudnya kayak nggak ada satu goal yang benar gitu loh. Pernikahan tuh harus begini, enggak juga. Itu bisa benar di pernikahan orang, bisa nggak benar di pernikahan aku misalnya. Karena emang nggak ada itu kan beda-beda juga kan tujuan orang-orang. Karena nggak ada standar. Emang tujuan pernikahan tuh iya bukan nggak ada ya, tapi nggak ada matematisnya, nggak ada tolak ukurnya gitu. Itu yang akhirnya membuat pertanyaanmu itu menjadi ada. Sebenarnya ya semua orang tuh kan apa sih sebenarnya tujuan pernikahan tuh apa sih, punya anak? Aku lagi mencari, maksudnya ini loh, aku yang gini, ini sih impianku ya. Tapi aku sebenarnya nggak berani banget ngomongnya. Tapi ya udahlah, kalau suatu hari nanti aku tidak bisa mewujudkannya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan ya puji Tuhan gitu ya. Kalau gitu, aku kan aduh berat banget. Aku pengen kalau aku itu mati nanti suatu hari nanti ya. Ada yang kutinggalkan, adalah yang kutinggalkan, misalnya nih aku punya yayasan atau apa, dan itu aku bangun sama pasanganku. Karena bagiku pribadi nih ya, nih aku berusaha semangat. Sebenarnya kalau ditanya semangat nggak sih lu lain kerja, males banget lah. Aku pengen tidur, pengen liburan dan hidup bebas amburadul. Aku itu cita-citaku banget ya kan. Cuman apa yang membuat aku bertahan untuk terikat dengan perusahaan, harus kerja, harus semuanya, karena ada yang aku lihat keluarga mungkin ya. Jadi ada yang memotivasi aku untuk hidup disiplin gitu loh. Kalau untuk memikirkan aku tuh suka yang bebas, mau mati besok ya bodo amat sebenarnya untuk aku pribadi. Tapi kenapa aku memikirkan, kenapa aku harus jaga kesehatan sekarang, kenapa aku harus tetap semangat untuk hidup? Karena aku pengen ada yang kulihat, ini kembali personal ya. Kalau orang lain bilang kan lu harus hidup kemauan lu lah. Nah itu nggak berlaku sama aku. Kalau aku memikirkan diriku sendiri, aku nggak mau bersusah-susah gitu loh. Nah kembali lagi kalau dengan pasangan, kalau aku menikah, pernikahan kami itu cuma kayak oke, kita menikah, kita berusaha untuk ini, nanti kita nabung ya biar bisa keliling dunia dan semua. Kayaknya tuh aku kurang tertantang deh untuk dalam pernikahanku nanti kalau mentok kita hanya mencapai itu. Tapi kalau aku ini yang ku cari dari seorang laki-laki juga ya, pasanganku nanti. Aku kan masih abu-abu, kayak berani tapi takut, kayak pengen punya impian tapi takut untuk mendeklarasikannya gitu. Kalau nanti misalnya nih ada pasanganku yang yuk berani kita apapun itu, mau itu besar mau itu kecil, tapi kita bisa berdampak bukan hanya untuk keluarga kita tapi untuk orang lain, kayaknya gue bakalan excited deh, melanjutkan hidupku gitu. Dan aku akan bertumbuh sama dia, ada sesuatu hal yang kita kerjakan gitu loh, di luar dari kita dan keluarga kita. Itu sih yang tapi aku belum bisa mendeklarasikannya ya. Dan kalau itu nanti bisa diobrolin pasanganku ke aku, kayaknya aku bakalan ini deh, kayak apa ya, semangatku bakalan oke, yuk kita hidup. kita berjuang, aku mau gitu. Sebenarnya mungkin kalau aku bisa nanggepin ya, sebenarnya mungkin kamu
udah tahu ya itu tadi yang kamu bilang kayak sesuatu hal yang bisa berdampak itu sesuai tujuanmu, cuman masih terkesan abu-abu, masih belum tahu nih bentuk berdampaknya itu akan lewat seperti apa. Karena itulah mungkin segeralah secepatnya menemukan pasangan supaya bisa dikomunikasikan bentuk dampaknya itu nanti akan seperti apa gitu kan. Sebenarnya tujuannya udah ada, nanti membangun rumah tangga dengan orang yang bisa aku ajak berdampak bareng-bareng nih, bukan cuma keluarga atau apa. Kita aja gitu loh. Ayo bareng itu sebenarnya ya, udah itu sebenarnya tujuannya, cuman bentuknya belum akan disalurkan seperti apa belum ada karena emang pasangannya belum ada. Terus mungkin sebelumnya belum pernah diajak tuh orang-orang yang sebelumnya tuh kayak belum pernah dikomunikasikan hal itu, belum sampai lagi ngomongin kayak gitu udah putus aja gitu kan. Kalau yang dulu tuh kayak kita aduh kenapa harus kita, capek tahu kita mulu gitu. Karena kalau yang dulu kayaknya berjuang sekali ya kan dapatnya gitu. Sampai kasihan iya, sampai rasanya semua coklat aja gitu kan. Bukan nggak punya tujuan. Sebenarnya sudah ada, cuman bentuknya aja. Udah tahu tujuan besarnya itu apa, tapi bentuknya kan seperti apa belum tahu. Emang perlu buat dikomunikasikan sama pasangan sih. Emang butuh orang sih kayaknya. Orang yang tepat ya. Gitu. Oke. Nggak apa-apa. Kita doakan siapa tahu pendengar dari sini kan habis ini ada gitu yang mencalonkan. Iya. Jadi gue banget nih si Ellen nih tujuannya gitu kan. Kayaknya bisa nih. Lu bisa nggak ngimbangin kedominanku? Tenang. Kalau dia sudah bisa tahu kamu sedikit demi sedikit pasti bakalan bisa. Sebelumnya kan bisa juga kan menyeimbangi kedominan kamu, cuman kayaknya dia terlalu dominan aja sampai kamu lupa sama diri kamu sendiri kan. Tapi aku suka yang gitu deh, biar aku lupa sama diriku sendiri. Gitu kan. I'm free, that's why I'm lost. Nah, iya. Kayaknya aku pernah dengar kata-kata itu. Gitu. Tapi jangan sampai melupakan mimpimu dan tujuanmu tadi, again ya teman-teman. Gak apa-apa, yang penting pasir rasa coklat. Jadi agak gimana gitu, unkonsisten ya, Say. Enak tau Kak, bayangin lu gara-gara cinta, lu makan pasir rasa coklat, nggak habis bang kau beli coklat. Teman-teman kalian tolong ya, jangan dengarkan yang satu itu. Jangan didengarkan. Ya fokus, tolong. Fokus. Bang An gimana Bang An? Ada Kalian bukan udah lagi mulai, tentang satu tujuan? Atau kalian udah mulai melayang-layang. Kayaknya kalau sama lu satu tujuan pun gue larikan tujuan gue deh kayaknya. Ya udah aku kejar lagi tujuan. Aku berjuang. Aduh. Sabar ya teman-teman pendengar, teman kalian emang jokes di antara kita tuh cukup dark. Jadi harap dimaklum. Makin lari si Andre makin ku kejar. Nah, kan? Udah tuh. Ampun ya, gak dengan jokes yang kayak gitu. Oke, back to the. Tapi seru sih. Akhirnya kan kayak kita jadi punya sedikit inilah gambaran soal tujuan-tujuan. Akhirnya aku jadi sedikit lebih tahu tujuan-tujuan pernikahannya Bang An akan seperti apa nantinya. Tujuan ketika si Ellen mencari pasangan seperti apa nanti. Jadi kalau dia agak melenceng-melenceng kan kita bisa ngingetin ya kan Bang. Iya. Gak kayak sebelumnya kayaknya kan kita masih kayak kabur gitu. Kita ingetin kayaknya nggak salah kita gitu kan. Pokoknya aku nggak peduli selama pasir rasa coklat aku akan mengejarnya. Iya. Habis itu langsung kita jerumuskan aja ke kolam mana gitu paling dekat. Gitu. Mending lu kesini ke pantai aja, hidupnya itu coklat semua. Hah? Kok bisa? Kan pasir semua di pantai, gimana sih? Oh. Mending lu sama anak pantai. Tanpa Bang Andre. Kan ada pasir putih Bang. Oh iya. Kan ada coklat putih. Oh iya benar juga sih. Udah lagi dong. Iya juga. Betul. Nah itu udah, tapi itu udah ngomongin soal tujuan tadi Bang. Aku setuju sih. Kayak kita harus punya tujuan sih, nggak cuma dalam. Tertantang ya semangat. Iya. Iya dong, masa hidup lo gitu-gitu aja ngambang sana ngambang sini, nggak punya tujuan gitu loh. Macam tutul, macam apa? Bisa.
Jadi bisa aja nanti gara-gara nggak ada tujuan sama pasangan jadi hambar gitu nggak sih kayak? Iya. Nah itu tadi gue bilang karena kayak ngambang gitu kan, ini mau kemana sih kita arahnya? Meskipun komunikasi lu baik ya tadi ya, meskipun komunikasi lu baik tapi nggak ada arahnya tuh sama aja tuh. Iya ya, betul. Makanya memang laki-lakinya tuh harus tangguh tuh. Ntar dikasih tujuan-tujuan nggak tangguh lagi. Makanya gue bilang dari awal lu harus komunikasi sih tujuan ini, jangan sampai lu udah jauh-jauh nggak ada tujuannya sebenarnya selama ini. Berarti aku tanya lagi lah sama laki-laki tuh. Iya, sama kayak kalau udah lama dipacarin, ngapain sih ini semua tujuannya apa gitu? Kalau hubungannya apa? Kayaknya selama beberapa ini si Pasca lagi mengeluarkan kekesalannya gitu ya. Aku lagi mencoba untuk mengungkapkan realita yang dialami oleh teman-teman aku. Sahabat-sahabat kalian ya? Iya, sahabat-sahabat kalian di luar sana. Nah tuh sahabat-sahabat kalian, jadi kalau hubungannya teman-teman kalian. Oh teman kalian, sorry, saya sama lah ya. Teman kalian, jadi kalau hubungan kalian itu udah terasa terombang-ambing, tolong pastikan tujuannya udah selesai, udah tercapai, mau upgrade lagi atau emang nggak ada, pastikan ya. Betul banget. Karena itu penting. Betul banget sih. Ada lagi Bang? Nah ini yang kelima nih. Baru 4. Oke, Nah, berarti ini yang kelima. ya? Ini yang terakhir ya.